Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tajuddin Latif. Saya dari kelas TP4 PAI. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab soal tentang ulumul Quran. Soal yang pertama, jelaskan apa maksud muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Yang pertama, muhkam. Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang jelas makna dan maksudnya, tidak menimbulkan keraguan atau interpretasi ganda. Ayat ini merupakan dasar hukum yang tetap dan tidak berubah. Contoh, ayat-ayat tentang kewajiban sholat, zakat, dan lain-lain. Sedangkan mutasyabih adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang dapat dipahami lebih dari satu cara atau yang memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahaminya. Biasanya, ayat-ayat ini berkaitan dengan hal-hal yang abstrak atau sangat dalam, seperti masalah keesaan Tuhan, hari kiamat, atau sifat-sifat Allah yang tidak terbatas. Pertanyaan kedua, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Nasikh dan mansukh merujuk pada ayat-ayat yang saling menggantikan dalam hukum atau peraturan Al-Quran. Nasikh adalah ayat yang membatalkan atau menggantikan hukum yang ada dalam ayat sebelumnya. Mansukh, hikmahnya adalah untuk menyesuaikan hukum-hukum Islam dengan perubahan situasi, kondisi, atau perkembangan umat. Ini menunjukkan bahwa hukum Allah adalah fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan umat manusia pada waktu tertentu. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran adalah untuk menegaskan atau memperkuat suatu kebenaran atau pernyataan yang sangat penting. Sumpah ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar agar lebih fokus pada pesan yang ingin disampaikan, serta menunjukkan besarnya nilai atau pentingnya perkara tersebut. Pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud amsal dalam Al-Quran. Amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan atau contoh yang digunakan dalam Al-Quran untuk membantu manusia memahami konsep-konsep agama atau kehidupan melalui analogi yang lebih mudah dipahami. Misalnya, perumpamaan mengenai cahaya, kehidupan, dan keadaan orang yang beriman dibandingkan dengan orang yang kafir. Yang terakhir, jelaskan apa tujuan dan maksud Allah memberikan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Tujuan Allah memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran adalah untuk memberikan pelajaran dan hikmah bagi umat Islam. Kisah-kisah tersebut mengandung contoh tentang ketaatan, kesabaran, serta akibat dari perbuatan dosa dan ketidaktaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan untuk memberi inspirasi, peringatan, serta mendorong umat Islam untuk mengambil pelajaran dari sejarah agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.